Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas surat berharga yang pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan persediaan. Namun sebenarnya ada satu latihan lagi persediaan itu, tapi nanti mungkin di AKM. Oke. Kita masuk ke surat berharga. Jadi surat berharga itu yang biasa kita tahu ya, ada dua, yaitu surat berharga saham dan obligasi. Saham dan obligasi. Jadi surat berharga itu bukan surat berharga surat tanah, itu bukan ya, KTP STNK itu bukan. Jadi surat berharga yang dimaksud ini adalah surat obligasi dan saham. Obligasi saham, jadi saham ini yang kita jual di bursa efek itu, saham ini adalah kepemilikan perusahaannya yang dijual. Jadi bukan barangnya apa ya, itu ya kepemilikan perusahaan, sehingga nanti orang yang beli saham dia berhak mendapatkan hasil dari operasional perusahaan, yaitu namanya dividen ya. Dividen itu diambil dari labanya perusahaan ya, laba perusahaan yang dibagikan kepada investor dalam bentuk dividen. Berapa proporsi dividennya, nah itu tergantung kepemilikan sahamnya. Oke, next. Investasi sementara dalam surat berharga. Jadi pemilikan surat-surat berharga, saham dan obligasi tujuannya untuk dijual kembali apabila perusahaan memerlukan uang dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau tidak boleh lebih dari 1 tahun ya. Jadi ini investasi jangka pendek. Saham dan obligasi yang ada di sini, yang kita bahas di sini adalah investasi jangka pendek ya, bukan investasi jangka panjang. Sehingga ya, apa yang akan didapatkan perusahaan nanti adalah dividen. Oke. Next. Nah, ini semua ada di buku sebenarnya. Kriteria yang harus dipenuhi, jadi adanya uang kas yang menganggur atau idle cash ya, adanya idle cash. Kenapa perlu ada uang kas yang menganggur? Ya, tentu saja kalau perusahaan tidak punya uang yang menganggur, belinya pakai apa? Beli surat berharganya. Jadi harus benar-benar ada idle cash. Idle cash itu uang kas yang belum dialokasikan, yang perusahaan itu belum tahu uang kas ini nanti digunakan untuk apa. Itu namanya idle cash. Jadi pengalokasiannya belum ada, sehingga manajemen itu bisa memutuskan untuk disimpan aja di investasi saham atau obligasi ya. Oke. Yang kedua, adanya kesediaan pasar untuk menukarkan surat berharga tersebut menjadi kas. Tentu ya, harus ada yang mau menjual sahamnya di bursa efek sehingga kita bisa beli. Nah sekarang kalau di bursa efek nggak ada yang jualan, kita beli apa? Tidak bisa kan? Oke. Yang berikutnya, adanya perhatian manajemen untuk menjual kembali apabila kebutuhan kas diperlukan. Kita ingatkan lagi di sini investasi jangka pendek, sehingga memang perhatiannya manajemen itu saham tersebut untuk dijual kembali, bukan untuk nantinya diakuisisi atau diapakan ya. Oke. Kemudian harga surat berharga relatif stabil dan tidak mengalami lonjakan penurunan harga sehingga menimbulkan kerugian pada saat dijual. Nah, artinya manajemen harus bisa memproyeksikan saham atau obligasi tersebut bahwa kedepannya itu tidak akan mengalami kerugian, tidak akan mengalami penurunan, yaitu dengan melihat historinya di tahun lalu, apakah stabil dengan kondisi ekonomi yang seperti ini. Ternyata stabil, oke, berarti proyeksi ke depan itu juga akan stabil.
dengan kondisi ekonomi yang sama. Oke. Yang berikutnya, volume perdagangan surat berharga mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pasar. Oke. Saya tidak akan banyak lebar berbicara tentang teori. Kita akan bahas bagaimana akuntansinya, bagaimana mencatat, bagaimana menilai saham, bagaimana menilai obligasi. Oke, next. Saham nanti di obligasi maupun saham ada beberapa peristiwa yang akan kita lalui ya, apabila kita membeli saham, apabila perusahaan itu membeli saham. Oke. Yang pertama adalah peristiwa pembelian saham. Ketika perusahaan membeli saham, nah itu bagaimana perlakuan akuntansinya, bagaimana menilainya, seperti apa. Oke. PT Dimas tanggal 1 September, ini contoh soal 2018, membeli 10 lembar saham PT Rizky nominalnya 100.000 dengan nilai kurs 105 dan biaya admin, kebetulan ada biaya admin di sini ya, ada biaya admin provisi materai dikeluarkan PT Dimas 45.000. Jadi PT Dimas itu membayar biaya admin 45.000. Nah, bagaimana kita menilai, menghitung harga pokok sahamnya, harga perolehan, bukan harga pokok, harga perolehan sahamnya ya. Di sini sudah ketahuan jurnalnya. Jadi jurnalnya nanti surat berharga saham pada kas ya kan. PT Dimas memperoleh saham ya, dia dapat saham, nilainya, harga perolehannya 1.095.000 dengan mengeluarkan kas juga ya sama. Nah, pertanyaannya bagaimana, dari mana harga perolehan ini? Nah, ini dari mana? Nah, mari kita lihat analisisnya ya. Sorry. Nah, ini. Jadi dari analisis yang pertama kita lakukan itu kita hitung harga kurs beli. Kita menghitung harga kurs belinya. Bagaimana menghitung harga kurs beli? Yaitu jumlah lembar saham dikali nilai nominal dikali kursnya itu dalam persen, kursnya dalam persen. Jadi lembar sahamnya kebetulan di sini 10 lembar dikali 100.000 nilai nominal dikali kurs 105%, ketemu ini 1.050.000 ya. Jadi itu harga kurs belinya. Cara menghitungnya seperti itu ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan silakan komen di bawahnya ini. Oke. Kemudian ada biaya admin. Ini bagaimana dengan perlakuannya biaya admin di sini? Ketika kita beli saham, kita pahami dulu konsep harga perolehan. Harga perolehan itu adalah harga barangnya sendiri, harga faktur, harga barangnya itu. Kemudian apabila ada biaya-biaya yang melekat sampai barang itu kita terima, maka biaya-biaya tersebut akan menjadi bagian dari harga perolehan sehingga ditambahkan ya, ya. Sehingga apabila ada biaya admin ini kan melekat dengan transaksi pembelian saham, maka biaya admin ini akan menambah nilai perolehan sahamnya. Maka ketemu uang yang dibayar PT Dimas 1.095.000 dan harga perolehan sahamnya sebesar 1.095.000. Oke. Kemudian kita jurnal di sini.
surat berharga saham 1.095.000, kemudian kas 1.095.000. Nah, kalian nanti kalau mengerjakan analisisnya dulu baru jurnal ya. Kerjakan analisis dulu, ini nomor 1, kemudian baru jurnalnya ya. Oke, kerjakan analisis dulu baru jurnal. Ini sengaja saya ginikan hanya untuk mudah memahami aja. Oke, ini peristiwa yang pertama yaitu pembelian saham. Selanjutnya, nah, peristiwa yang berikutnya terjadi ketika penerimaan dividen. Kalau kita punya saham perusahaan X misalkan, itu kita akan berhak mendapatkan dividen. Kapan dividen itu dibayarkan? Biasanya di akhir tahun, ketika tutup buku. Ketika tutup buku, di situ diketahui labanya berapa, kemudian laba yang dibagikan berapa. Laba yang dibagikan itulah nanti dibagi dalam bentuk dividen. Proporsinya berapa? Saya punya sahamnya dia 20%, berarti saya berhak 20% dari labanya itu, laba yang dibagikan. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kebetulan di sini PT Dimas menerima dividen sehubungan dengan saham yang dibeli dari PT Rizky sebesar 250.000. Maka jurnalnya langsung aja kas pada pendapatan dividen. Si perusahaan dapat kas, kemudian kredit ya, yaitu pendapatan dividen. Kas ini adalah akunnya neraca. Kalau dividen, pendapatan dividen, akunnya apa? Pendapatan dividen, nanti larinya di laba rugi. Oke, itu kita lanjut. Nah, peristiwa yang berikutnya, ternyata perusahaan butuh uang. Nah, maka manajemen memutuskan untuk jual aja sahamnya. Maka peristiwa berikutnya adalah penjualan saham. Ketika PT Dimas menjual saham, bagaimana kita menjurnalnya, bagaimana kita menilainya? Oke. PT Dimas menjual seluruh sahamnya yang dibeli dari PT Rizky dengan nilai kurs. Nah, nilai kurs saat ini 120. Dan biaya penjualan, ada biaya penjualan 50.000 ya. Penjual saham ini berbeda dengan pembelian saham ya, berbeda, jangan disamakan, nanti berbeda ini. Oke, jurnalnya dulu. Jurnalnya adalah kita dapat kas pasti, maka cashnya debit ya. Kemudian surat berharga kita keluarkan kan, karena dijual ya, kita keluarkan. Maka kalau surat berharga, kita dapat surat berharga itu di debit, maka kalau surat berharganya dijual atau dikeluarkan itu di kredit. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, ketika penjualan saham, nilai surat berharga yang dikeluarkan itu adalah sebesar harga perolehan. Kan di awal harga perolehannya 1.095.000. Nah, itulah yang kita kredit ya. Jadi yang di jurnal surat berharganya adalah sebesar harga perolehan, bukan harga jual ya. Kemudian selisihnya itu bisa jadi selisih laba atau rugi, selisih harga perolehan dibandingkan harga jual. Ini harga perolehan dibandingkan dengan harga jual, selisihnya bisa laba atau rugi ya. Kalau harga jualnya lebih dari harga perolehan ya, kalau harga jual lebih besar dari harga perolehan, maka untung, maka laba. Kalau harga jual kurang dari harga perolehan, maka kerugian. Ya, kerugian. Oke, bagaimana kita lihat analisisnya? Nah, ini yang pertama kita hitung adalah harga kurs jual. Ini rumusnya sama seperti harga kurs beli ya. Harga kurs jual.
Karena ini harga kurs jual, maka kursnya yang kita gunakan adalah kurs jual, bukan kurs beli yang tadi 105% itu ya, bukan, tapi kurs jual, yaitu yang 120%. Ininya sama seperti tadi ya. Kemudian ketemu 1.200.000. Nah, kemudian ini ada biaya penjualan. Kalau tadi ketika kita membeli saham, maka biaya yang kita keluarkan itu menjadi harga perolehan, maka menambah ya, harga perolehan. Tapi kalau di penjualan saham itu tidak, karena kita sudah dapatkan harga kurs jual, maka biaya penjualan itu akan mengurangi kas kita, uang yang kita terima ya. Jadi di sini 1.200.000 dikurangi 50.000, ketemu uang yang diterima PT Dimas 1.150.000. Nah, ini kita jurnal di sini ya kan, kita dapatkan 1.150.000 setelah dikurangi biaya penjualan, biaya. Kemudian kita hitung laba atau rugi penjualan sahamnya. Oke. Dengan membandingkan uang yang diterima atau harga jual ini, harga jual setelah dikurangi biaya penjualan ya. Nah, dibandingkan dengan harga perolehan, ketemu selisihnya 50.000, selisihnya positif, berarti ini laba, masukkan di sini. Jadi jurnalnya kas, debit surat berharga, kredit laba penjualan saham, kredit. Saya kira paham ya untuk yang saham. Nanti yang agak ribet itu yang obligasi. Setelah ini kita akan bahas obligasi. Oke, kita lanjut. Nah, kita sudah masuk ke obligasi. Kita pahami perlahan-lahan untuk obligasi. Oke, di sini tanggal peristiwanya sama ya. Yang pertama ada pembelian obligasi. Tanggal 1 September 2018, PT Dimas membeli 10 lembar obligasi PT Rizky dengan nominal 100.000, bunganya 6% per tahun, dibayar 2 kali, yaitu tiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Nilai kursnya 105, biaya admin 25.000. Nah, oke. Kita langsung lihat di analisis ya, karena kalau kita lihat di jurnalnya ini mungkin bingung. Yang jelas kita dapat surat berharga obligasi, terus pendapatan bunga. Ini bukan pendapatan bunga, ini biaya bunga ini sebenarnya. Biaya pendapatan bunga ya, 25.000. Kemudian kas 1.100.000. Oke. Bagaimana kita mendapatkan nilai-nilai ini? Kita lihat di analisis. Nah, rumusnya sama seperti yang di saham tadi ya. Kita hitung dulu harga kurs beli ya. 10 lembar obligasi dikali 100.000 kali 105%, ketemu 150. Ini ditambah ya, maaf, ini typo, ini seharusnya ditambah karena ini harga perolehan ya, maka harga kurs beli kita tambahkan dengan biaya-biaya sehingga ketemu 1.750.000. harga perolehan atau costnya adalah 1.750.000. Kita jurnal di sini. Nah, surat berharga obligasi PT Rizky 1.750.000. Kemudian bunga yang harus ditanggung PT Dimas. Jadi PT Dimas itu harus membayar bunga ke PT Rizky, bunga yang belum didapatkan PT Rizky ya, harus ditanggung oleh PT Dimas.
ya. 6/100 ini adalah persentasenya, ini bunga 6% ini ya, 6/100 ini. Kemudian 10 lembar kali 100.000, ini 10 lembar obligasi dikali nominalnya. Nah kemudian yang 5/100/12 ini dari mana? Oke, begini. Untuk mendapatkan dari mana 5/12 ini ya, kita lihat dulu tanggal belinya. Tanggal belinya adalah 1 September 2018 ya. 1 September 1 September 2018 itu belinya. Nah kita tarik ke belakang sampai pembayaran, sampai ketemu pembayaran bunga. Nah pembayaran bunganya itu kan April dan Oktober. Kalau kita tarik ke belakang, yang paling deket apa? April kan. September ke belakang, ketemu April. Berarti ketemu April di sini. April. Kita tarik ke belakang 1 September sampai 1 April. Kemudian kita hitung bunganya yang belum dibayarkan. Kan bunga 1 April sampai 1 September ini baru dibayarkan 1 Oktober. Baru dibayarkan bulan depan. Ya kan? Maka PT Dimas harus bayar ke PT Rizky bulan April sampai September. Karena yang Oktober ini belum diterima. Karena yang sampai 1 September ini bunganya belum dibagikan, maka PT Dimas harus bayar itu ke PT Rizky. Oke, kita balik dulu ke sini, mungkin agak bingung. Pembeliannya 1 September karena bunganya baru dibayar Oktober ya kan, berarti diignore aja yang Oktober, kita tarik ke belakang ke April ya. Kemudian kalian hitung mulai dari 1 April. Jadi 1 April, 1 Mei, 1 April, 1 Mei, 1 Juni, 1 Juli, 1 Agustus. Yang September nggak usah. Nah ini adalah bunga yang harus PT Dimas bayar ke PT Rizky. Berarti sebenarnya 5 per 1 tahun, 5/12. Jadi hitungnya gitu ya. Jadi ketemu 5/12, sehingga ketemu bunga yang harus tanggung PT Dimas 25.000. Jumlah yang harus bayar 1.100.000. Ini kasnya, ini masuk di kas. Oke, saya kira paham ya di sini ya. Tarik ke belakang. Kalau misalkan saya belinya Desember, 1 Desember ya misalkan, berarti kita tarik ke belakang ke 1 Oktober. Jadi bukan ke 1 April lagi, karena yang April sudah dibayar di Oktober. Berarti bunga yang belum dibayar adalah mulai dari 1 Oktober. Kemudian kita hitung ke Desember, Oktober, November, Desembernya ignore ya, jadi ada 2 bulan, 2/12. Nah seperti itu ngitungnya seperti itu. Oke. Kalau belum paham nanti bisa diulang-ulang. Kenapa kok PT Dimas harus bayar ke situ? Kan rugi dong. Enggak rugi. Jadi sementara PT Dimas mengeluarkan uang 25.000 ke PT Rizky, tapi nanti di Oktober, di bulan Oktober PT Dimas kan akan dapat bunga juga, bunganya selama setengah tahun. Kalau tadi bunganya 5 bulan, nah kalau PT Dimas nanti di bulan Oktober dia akan dapat bunga sebanyak 6 bulan, yaitu sebesar kalau nggak salah 30.000. Kan tetap toh yang 25.000 tadi yang dikeluarkan PT Rizky nanti akan didapat di
1 Oktober 25.000, tambahan 1 bulan lagi yaitu 5.000 ya. Itu tambahan aja, nggak ada hubungannya dengan hitung-hitungan ini. Oke, next. Ketika penerimaan bunga, nah ini pada tanggal 1 Oktober 2018 PT Timah menerima bunga setengah tahun dari obligasi PT, kok banyak typonya ini, tolong. PT Rizky Jurnal kas 30.000, pendapatan bunga 30.000. Dari mana ini? Yaitu dari 6/12 dikali ini tadi, dikali ya 6% dikali 6/100 dikali 10 lembar dikali 100.000. Ketemu ini jurnalnya kas 30.000, jadi PT Dimas dapat duit 30.000 dan dapat pendapatan bunga 30.000. Oke, next. Oh, ini sudah ada ya analisisnya, sorry, saya kira belum ada. Oke. Ini ada penyesuaian akhir tahun, apalagi apabila obligasi PT Rizky tersebut sampai akhir tahun belum dijual oleh PT Dimas, maka perlu dilakukan jurnal penyesuaian terhadap bunga obligasi. Ingat, jurnal penyesuaian yang di kas kecil. Jadi di kas kecil itu yang metode apa tadi, di metode fluktuasi kalau nggak salah ya. Nah, itu dilakukan penyesuaian di akhir tahun. Nah, di akhir tahun itu kenapa perlu disesuaikan? Karena ada biaya-biaya yang belum dicatat oleh perusahaan tapi sudah dikeluarkan, maka harus disesuaikan, harus dicatat dulu di jurnal penyesuaian. Begitu pula untuk yang obligasi. Ternyata obligasi kan seharusnya tiap bulan itu dia dapat bunga, ada bunga yang sudah menjadi haknya PT Dimas tapi belum didapat, baru nanti ya. Karena di sini penyesuaiannya 31 Desember, berarti bunganya baru bisa didapat tadi 1 April. Berarti kan ada 3 bulan bunga yang sudah menjadi haknya perusahaan. 3 bulan itu mulai dari Desember, November, September kan beli, September, November, Desember. Kenapa Desembernya dihitung? Karena di sini 31 Desember. Kalau 1 Desember berarti nggak dihitung. Kalau tadi ya, contoh tadi yang pertama itu. Jadi ada 3 bulan bunga obligasi yang sudah menjadi haknya perusahaan tapi belum didapat cashnya, maka harus dilakukan jurnal penyesuaian ya. Jurnalnya adalah bunga yang masih akan diterima pada pendapatan bunga. Jadi nanti laba rugi kita bertambah 15.000 dari jurnal ini ya. Sumbernya dari mana? Ya dari bunga yang masih akan diterima. Jadi belum diterima, sudah jadi haknya perusahaan tapi belum diterima. Ya. Maka secara akuntansi itu sudah harus diakui sebagai pendapatan. Pendapatannya diakui, tapi secara cashnya belum. Oke, analisisnya seperti ini. Jadi 3 bulan ya, tadi September, Oktober, Desember. Ya, dan seterusnya ketemu 15.000. Itu jurnal penyesuaian di akhir periode.
Masih ingat ya, di kas kecil setelah disesuaikan di akhir periode, di jurnal balik di awal periode mendatang. Nah, jadi di Januari 2019 maka jurnalnya dibalik, jurnal yang 31 Desember 2018 dibalik, pendapatan bunga pada bunga yang masih akan diterima 14.000, seperti itu konsepnya, seperti itu ya. Oke, next. Nah, sekarang ketika menjual obligasi bagaimana? Ini hampir sama seperti beli tadi. Oke. Sama seperti saham, jadi surat berharga obligasi PT Rizky ini adalah sebesar harga perolehan. Harga perolehannya tadi di awal, tuh kan, sama kan? 1.075.000. Nah, ini sebesar harga perolehan. Selisihnya itu diakui sebagai laba atau rugi, sama seperti saham. Bagaimana analisisnya? Seperti ini. Jadi ada harga kurs jual 10.000, saya kira tidak ada masalah. Biaya penjualan 50.000, ini akan mengurangi cash kita, karena yang dihitung di penjualan obligasi itu bukan harga perolehan. Kalau yang dihitung harga perolehan maka biaya-biaya itu akan menambah, tapi yang dihitung adalah jumlah uang yang diterima atau harga jualnya, harga jual setelah dikurangi biaya-biaya. Oke, ketemu 1.150.000, kemudian dibandingkan dengan harga perolehannya, ketemu selisihnya 75.000. Karena selisihnya positif maka laba di jurnal di sini laba penjualan obligasi ya, laba penjualan obligasi 75.000, dan cashnya di sini di jurnal. Oke. Nah, untuk penjualan khusus penjualan obligasi ada dua jurnal ketika menjual obligasi itu sendiri, dan ada jurnal ketika bunganya, kita mendapatkan bunga, sama seperti ketika PT Rizky menjual ke kita, maka PT Rizky juga dapat bunga. Maka ketika kita menjual obligasi, kita juga dapat bunganya, bunga yang sudah harusnya jadi milik kita. Yang bayar siapa? Yang bayar yang beli obligasi itu ya. Jurnalnya seperti ini. Kas pada pendapatan bunga, cara menghitungnya 4/12. Kalau ini sama ya, saya kira tidak usah saya jelaskan, paling yang bingung masih 4/12 ini. 4/12 dari mana? Kita lihat jualnya tanggal berapa? 1 Februari 2000. Wah, ini salah, 2019 ini ya. 2019. 1 Februari. Kita tarik ke belakang sampai pembayaran bunga Oktober, berarti yang paling dekat Oktober, bukan April ya. Yang paling dekat adalah Oktober, 1 Oktober. Oke, kita hitung 1 Oktober sampai Februari, Oktober, November, Desember, Januari. Februarinya ignore ya, tidak dihitung. Nah, maka ketemu 4/12 seperti itu, ketemu 20.000, masukkan di sini jurnal. Selesai. Silakan kalau ada pertanyaan apapun tanyakan ya. Mungkin kalau saya tidak sempat ngecek, mungkin teman-teman yang lain yang pas online itu dan tahu jawabannya, silakan diskusi ya, silakan dikasih tahu ya. Oke. Nah, ini ada contoh soal, silakan coba dikerjakan gitu ya. PPT-nya akan saya share ke Classroom. PT Raka membeli saham 20 lembar pada tanggal 1 September 2018 dengan nilai
nominal 150.000 pada saat nilai kursnya sebesar 110%. Dikenai biaya admin 60.000. Pada tanggal 31 Desember memiliki laba, ini nanti terkait dengan dividen ya, untuk dibagi dalam bentuk dividen, persentasenya 20%. Dari PT Raka nanti dapat dividennya 20% dari yang dibagi itu. PT Raka pada tanggal 2 Februari membutuhkan dana. Nah, ini ketika dijual silahkan coba dikerjakan dengan melihat latihan soal yang tadi. Coba kerjakan contoh 1 dan contoh 2 ini aja dulu ya. Saya lihat di contoh 2, PT Barata menginvestasikan dananya untuk membeli 500 saham PT Barito, nominalnya 20.000, kursnya 95, biaya pialangnya 300.000. Biaya ya, 20 April membeli kembali 1000 lembar saham PT Barito dengan harga beli 19.600.000 per lembar. Saya jelaskan sekalian deh. Jadi harga beli di sini kan tadi kalau di 3 Maret ini diketahui nilai nominal dan kurs ya, nilai nominal dan kurs ya. Nah, tapi di 2 April ini hanya diketahui harga beli per lembar, tidak ada nilai nominal, tidak ada kurs ya, hanya ada lembar sahamnya dan harga beli per lembar. Maka sebenarnya harga beli per lembar itu adalah hasil perkalian dari nilai nominal dan kurs ya, harga beli per lembar sahamnya itu adalah hasil perkalian dari nilai nominal sudah dikalikan dengan kursnya. Jadi tidak usah dicari-cari lagi nilai nominalnya berapa, nilai kursnya berapa di 2 April ini. Jadi tinggal dikalikan aja untuk menghitung harga kurs belinya, berarti tinggal dikalikan harga lembarnya dikali harga beli per lembar dan seterusnya. PT Barita mengenai dividen kas sebesar 2.000 per lembar saham. Hati-hati, per lembar saham ya. Jadi dividen yang dibagikan kasnya itu sebesar Rp2.000 per lembar saham. Tinggal berapa lembar saham yang dimiliki perusahaan kita, tinggal dikalikan aja. Oke. Nah, tanggal 11 November ini masih diumumkan, jadi belum dibayarkan. Kalau masih diumumkan berarti belum kas, jurnalnya nanti belum ada kas pada dividen belum, tapi dividennya sudah di jurnal. Nah, debitnya adalah piutang, jadi piutang pada dividen ya, karena masih diumumkan kita belum dapat kasnya baru diterima ketika 5 Desember ini berarti kas pada piutang dividen. Nah, kas pada piutang dividen. Kalau yang awal tadi piutang dividen pada dividen ya. Kemudian penjualan, nah ini harga jual per lembar sama seperti harga beli per lembar, jadi nggak usah dicari lagi nominal dikali kursnya, nggak usah dicari lagi ya, karena harga jual ini sudah hasil perkalian nilai nominal dikali kurs. Oke, itu. Kemudian kalau mau nyoba yang contoh obligasi dan saham silakan. Jadi nanti yang diupload contoh 1 dan contoh 2 masih saham. Insya Allah minggu depan kalau mau mengerjakan yang contoh 3 ini ya,
silakan saja coba-coba. Terima kasih, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Selamat berpuasa. uh, ini pertemuan terakhir sebelum hari raya. Mungkin setelah hari raya kita ketemu lagi. Semoga kita di semester berikutnya sudah tidak ada kuliah online seperti ini, kita sudah bisa ketemu lagi, covidnya sudah go away ya, sudah gone gitu. Tetap jaga kesehatan di rumah ya, jaga kebersihan juga, cuci tangan ya, kalau keluar pakai masker, kalau tidak perlu amat di rumah aja ya. Mau nonton channel YouTube saya ini aja ya, daripada keluar kemana-mana. Oke, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.